wasallam adugu bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a wa fi riwayatin fatuba lil ghuraba qila man hum al ghuraba ya Rasulullah qala al mutamassikuna bi sunnati 'inda fasadi ummati wa fi riwayatin ukhra alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam datang pertama kali dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Maka beruntunglah, maka surga akan diberikan kepada siapa? Al-ghuraba, orang-orang yang asing, orang-orang yang dianggap aneh, orang-orang yang dianggap nyeleneh. Siapa yang disebut al-ghuraba itu? Dalam satu riwayat disebutkan al-mutamassikuna bi sunnati 'inda fasadi ummati, orang yang tetap berpegang teguh kepada sunnahku ketika terjadi kerusakan di tengah-tengah umatku. Dalam riwayat yang lain disebutkan alladzina yuslihuna ma afsadan nas, orang-orang yang selalu memperbaiki, berbuat kebaikan, mengajak pada kebaikan ketika suatu tatanan telah dirusak oleh umumnya orang-orang yang ada pada tempat itu. Jadi Islam pertama para hadirin datang dalam keadaan gharib, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di Makkah pada usia beliau ke-40 dan kemudian mendakwahkan Islam. Awal mula didakwahkan dari rumah ke rumah. Pendekatannya persuasif dari orang per orang, belum bisa mengadakan kegiatan-kegiatan seperti pada malam hari ini. Kenapa? Islam masih asing. Islam masih dianggap sebagai sesuatu yang aneh, sebagai sesuatu yang baru, yang belum dikenal oleh masyarakat pada waktu itu. Maka sedikit demi sedikit Rasulullah mengabarkan Islam, Rasulullah mendakwakan Islam. Mulai ada ketertarikan dari umumnya orang-orang kufar Mekah, orang-orang kufar Quraisy. Mulai ada ketertarikan kepada Islam. Walaupun itu populasinya sangat sedikit dan tidak mampu untuk menjangkau lapisan yang luas, karena pada waktu Rasulullah dakwah di Mekah, Rasulullah belum mampu menguasai struktur politik dan belum memiliki pondasi ekonomi yang kuat. Sehingga dakwah dilakukan dari rumah ke rumah. Dan yang banyak tertarik kepada Islam itu adalah para du'afa, orang-orang lemah, para hamba sahaya. Kenapa? Karena Islam mengajarkan pembebasan, Islam mengajarkan persamaan hak, Islam mengajarkan kesetaraan, bahwa semua manusia di hadapan Allah yang paling utama adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ini dibiarkan, maka banyak yang terancam, para kepala-kepala suku, para pemilik-pemilik modal. Nanti kalau disamakan dengan para kaum-kaum lemah, mereka terancam dan mereka tidak mau. Akhirnya apa? Orang-orang lemah yang ikut Rasulullah harus sembunyi-sembunyi dari majikannya. Bahkan ada yang begitu ketahuan disiksa, seperti Sayyidina Bilal bin Rabah yang kemudian dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, inilah perkembangan Islam pada awalnya. Terus Islam disebarkan dari rumah ke rumah, walaupun kemudian tetap ada penolakan dari orang-orang kufar Mekah. Karena mereka tidak mau menerima agama yang baru dan tidak mau untuk bergabung dengan agama yang baru, serta enggan meninggalkan agama leluhur. Akhirnya mereka menemui pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib bin Abdul Muttalib, untuk bernegosiasi agar Rasulullah berhenti berdakwah. Apa yang mereka tawarkan? Lau arada malan laja'alnahu aktsarana malan. Lau arada mulkan laja'alnahu malikan. Ditawari harta yang banyak, ditawari kekuasaan.
Kalau mau menikah dengan yang cantik-cantik, dicarikan yang paling cantik-cantik. 3 hal yang ditawarkan pada Rasulullah, sebagaimana banyak karena 3 hal ini orang sekarang tergelincir. Itu yang dikenal dengan apa? Tahta, harta, wanita. Tapi apa jawaban Rasulullah? Wallahi ya am, law wada'u syamsa fi yamini wal qamaru fi shimali ala an atruka hadzal amr ma taraktu. Demi Allah wahai pamanku, kalau mereka meletakkan rembulan di tangan kananku, meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, untuk berhenti berdakwah, saya tidak akan berhenti. Karena kegigihan Rasulullah, akhirnya mereka memutuskan akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu malam yang telah disepakati. Mereka akan mengepung rumah Rasulullah. Pada saat itu ada perintah hijrah. Ini singkatnya. Maka berhijrahlah Rasulullah dari Mekkah ke Yathrib, dan di sana kemudian menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada situasi yang berbeda dengan yang dihadapi di Mekkah, di mana daya terima masyarakat welcome kepada Rasulullah lebih baik kepada Rasulullah, dan banyak mereka berbondong-bondong menjadi bagian daripada perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam membesar. Puncaknya setelah Fathu Makkah, kemudian yang masuk Islam itu afwaja, rombongan-rombongan besar, dan Islam berekspansi ke negara-negara lain di Jazirah Arab, bahkan sampai ke berbagai belahan penjuru dunia. Jadilah Islam agama yang besar. Tapi kenapa di sini Rasulullah menyampaikan wasayaudu ghariban? Islam yang awalnya asing kemudian menjadi ramai, diikuti oleh banyak penduduk yang hari ini populasi umat Islam, kalau antara Katolik dengan Kristen itu dipisah, menempati populasi terbanyak pemeluk agama di dunia. Dari berbagai macam sensus, berbagai macam data, populasi umat Islam sekarang ini posisinya sudah mencapai kurang lebih di 2,2. Jadi 2 miliar ya, 2 juta, 200 juta itu populasi umat Islam yang ada di dunia. Menjadi agama besar. Tapi kenapa Rasulullah di sini menyampaikan bahwa Islam akan kembali asing setelah sebelumnya asing? Ternyata para ulama yang mengomentari terhadap hadis ini banyak yang menyampaikan perbedaannya. Kalau gharabatul Islam ketika pertama kali dibawa oleh Rasulullah, itu terjadi gharabah inda ghairil muslimin, menjadi asing bagi selainnya orang Islam, menjadi asing bagi orang-orang kafir, menjadi asing bagi penduduk Mekah yang ikut sedikit. Tapi Islam di akhir zaman jumlahnya sangat banyak, pemeluknya sudah miliaran. Kenapa dikatakan wasayaudu ghariban? Islam di akhir zaman itu bukan asing bagi orang lain, tapi menjadi agama yang asing bagi pemeluknya sendiri. Artinya apa? Di akhir zaman umat Islam membeludak, populasinya besar, jumlahnya sangat banyak, tetapi yang mereka mengaku Islam banyak yang tidak kenal terhadap Islam. Katanya orang Tanggul itu namanya Islam apa? Islam KTP. Apa Islam KTP? KTP-nya masuk surga, orang ngececer beda tekoan. Itu Islam KTP. Akhirnya kenapa terjadi seperti ini? Ini sebetulnya fokus yang ingin saya sampaikan saat ini. Kenapa terjadi gharabatul Islam inda ahli? Kenapa Islam menjadi asing bagi pemeluknya? Jumlah pemeluknya sangat banyak, tapi mereka tidak kenal Islam, sehingga perilakunya sudah tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam. Yang di bidang ekonomi, cara berperilaku, dalam masalah ekonomi pun tak cocok pun saya ceraki Islam. Yang di politik tidak mampu merepresentasikan bagaimana akhlak berpolitik yang diajarkan di dalam Islam. Yang ada di tengah-tengah masyarakat, nih kadang-kadang pola hubungannya, tatingkanya sudah banyak meninggalkan Islam. Jadi semakin lama menjadi semakin asing. Tapi asingnya bagi siapa? Asing bagi pemeluknya sendiri. Nah, disebutkan di dalam beberapa referensi yang pernah saya baca, masababu gharabatil Islam inda ahli. Apa yang menyebabkan Islam ini menjadi agama yang asing bagi pemeluknya? Ternyata penyebabnya ada 2.
Yang nomor satu adalah qillatul ulama. Yang nomor dua, du'fu himmatil muslimin littafaqquhi fid din wa tafaqquhu fi ghairi dinillah. Jadi yang menyebabkan keasingan Islam yang pertama adalah qillatul ulama. Kita mengalami krisis ulama. Ulama sajan abid, sajan sakoni, sajan sekoni, sajan sekoni. Ulama-ulama yang jadi panutan kita sudah banyak yang wafat. Kadang-kadang yang di belakangnya belum siap untuk menjadi penggantinya. Semakin lama semakin sedikit. Ditambah dengan yang kedua, du'fu himmatil muslimin littafaqquhi fid din wa tafaqquhu fi ghairi dinillah. Lemahnya semangat umat Islam dalam belajar agama dan mereka lebih banyak belajar di luar agama. Banyak alim politik, alim ekonomi, alim dalam budaya dan lain sebagainya, tapi lemah khulukiyah dan wirasah jihadiyah. Jadi yang perlu saya tekankan pada malam hari ini, tore dengan pemahaman kulo lan poro panjenengan semua kepada siapa yang sebenarnya dikatakan para ulama, hendaknya kita menyematkan kata ini secara tepat, tidak memperluas makna sehingga menjangkau yang bukan ulama disebut ulama, tapi juga tidak melakukan penyempitan makna karena yang seharusnya juga bisa masuk dalam kategori yang ulama tapi kemudian tidak disebutkan sebagai ulama. Jadi tak usah kongakopole kepada teks. Ini teksnya yang ada, al ulama warasatul anbiya, bukan al habaib warasatul anbiya. Tak kok sing ngocak ngak nikah menunjukkan kebodohannya. Jadi karpa taroma penterapat dengar, tapi kemudian yang tampak adalah kebodohannya. Karena tidak ada di dalam referensi-referensi yang kita baca yang harus mengeluarkan ahlul ilmi yang dengan ilmunya membawa khosyah kepada Allah untuk dikeluarkan dari terminologi ulama sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Makanya yang tepat kalau mau dibedakan para habaib dan para kiai, karena keduanya bisa masuk dan bisa tidak pada nomenklatur ulama. Jadi tidak lagi disebutkan para ulama dan para habaib, karena ketika disebut demikian maka seakan-akan habaib tak bisa masuk ke ulama. Itulah yang dipahami oleh orang awam dan akibatnya akan menjadi klaim-klaim terhadap teks-teks keagamaan yang dilakukan sepihak secara tidak tepat. Intinya kula ben panjenengan melanjutkan apa yang ditinggalkan oleh para leluhur kita, yaitu orang-orang yang selalu memiliki semangat di dalam dakwah ilallah,